Dan pemerintah dimanapun, penguasa dimanapun di dunia ini tidak boleh diberikan cek kosong untuk bisa melakukan tindakan apapun tanpa kontrol. Salah satunya adalah dari kontrol dari cabang kekuasaan yudikatif atau pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih kita uber soal FPI ya, Front Pembela Islam. Tepatnya soal pembubaran FPI. Ini ada tulisan yang sangat menarik dari sahabat saya ya. Memang sahabat ya, walaupun jarang bertemu, yaitu Rifki S. Assegaf. S itu Sarif kalau tidak salah. Jadi Rifki Sarif Assegaf menulis soal FPI, judulnya catatan cepat atas kelucuan SKB pelarangan FPI ya. Jadi mati ketawa cara SKB ini ya. Dilansir di tilik.id ya. Kita bacakan saja. Malas sebenarnya harus membela FPI, organisasi yang saya pribadi tidak suka, yang baru saja dilarang untuk melakukan kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut organisasinya melalui SKB 6 kementerian dan lembaga. Intinya, SKB tersebut menyatakan bahwa FPI tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi butir 1. Karena itu, FPI dilarang untuk melakukan kegiatan dan menggunakan simbol atau atributnya butir 3, dan jika dilanggar tetap melakukan kegiatan atau menggunakan atribut simbol, aparat penegak hukum akan menghentikannya butir 4. Kejanggalan SKB ini sangat banyak. Saya coba urai satu persatu dan yang paling mendasar ya. Pendaftaran organisasi sebagai ormas adalah pilihan bukan kewajiban. Tidak ada aturan yang mewajibkan ormas harus berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar. Periksa Undang-Undang PP 58 2016 dan Permendagri 57 2017. Putusan MK 82/PUU strip 11/2013 juga menegaskan bahwa kepemilikan surat keterangan terdaftar SKT tidak wajib. Karena itu, tepat pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Bahtiar tahun 2019 yang menyatakan pendaftaran organisasi adalah hak organisasi bukan kewajiban. Sama saja organisasi paguyuban atau ormas atau juga bidang pers, ada yang terdaftar dan ada yang tidak. Pendeknya, pembuatan badan hukum atau memiliki SKT adalah hak organisasi jika ingin tunduk kepada rezim hukum ormas yang memberikan berbagai insentif atau keuntungan bagi ormas terutama yang berbadan hukum. Misal kepastian hukum untuk bertindak dengan dan atas nama ormasnya, insentif pajak atau pendanaan dari negara. Nah, itu keuntungannya kalau mau membuat badan hukum atau membuat SKT ya. Karena itu dengan tidak diperpanjangnya SKT FPI tahun 2019, maka FPI oleh hukum tidak dianggap sebagai ormas yang dapat memperoleh keuntungan-keuntungan tersebut ya. Tidak dianggap ormas yang mendapatkan keuntungan, bukan tidak dianggap sebagai ormas ya. Larangan melakukan kegiatan tanda tanya. Apakah FPI masih boleh melakukan kegiatan yang sah tidak melanggar hukum jika tidak terdaftar sebagai ormas? Ya boleh selama memenuhi aturan. Misal, jika mau mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, di atas 300 orang, menimbulkan keramaian, perlu memiliki izin. Lihat pasal 510 KUHP, Jungto Juklap Kapolri nomor Pol /02/1295. Entah apa yang jadi dasar hukum SKB untuk melarang FPI melakukan kegiatan yang sah. Jika FPI melakukan kegiatan yang melanggar hukum, tidak perlu SKB ini pun harus ditindak pelakunya ya. Jadi Sobat RH sekalian, kalau ada kata-kata yang mengatakan bahwa ormas boleh, silakan berdiri, asal tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban dan melanggar keamanan. Ya sudah pasti ya. Jadi memunculkan gangguan keamanan. Ya sudah pasti begitu.
Jadi tidak perlu pakai SKB bahwa ormas apapun kalau dia melakukan pelanggaran hukum ya ditindak. Kalau dia melakukan atau membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ya ditindak. Tapi tindakannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak serta-merta tiba-tiba itu menjadi alasan untuk membubarkan ormas yang bersangkutan. Membubarkan kegiatannya iya. Larangan menggunakan atribut garis miring simbol. Bagaimana dengan larangan FPI menggunakan simbol atau atributnya? Larangan ini hanya dapat dibenarkan jika misal FPI dianggap sebagai organisasi terlarang. Misal karena terkait dengan kegiatan atau pendanaan kegiatan terorisme. Pasal 14 Undang-Undang 15 2003 Jungto Perpus 1 2002 atau pasal 8 Undang-Undang 9 2013. Atau jika FPI dianggap terlarang oleh aturan minimal setingkat undang-undang meski ini bisa diuji di Mahkamah Konstitusi atau lebih tinggi dari undang-undang seperti pelarangan PKI melalui TAP MPR 25/1966. Cara lain misalnya jika simbol dan atribut FPI sudah dimiliki oleh organisasi lain sehingga penggunaannya melanggar undang-undang hak cipta atau jika simbol atau atribut tersebut melanggar hukum, mengandung bahasa, gambar yang kotor dan seterusnya. Karena semua itu tidak terpenuhi, apa dasar pelarangan dalam SKB? Gitu ya. Sekarang mari kita kupas hal-hal yang kurang esensial namun penting bagi orang hukum. Dasar pertimbangan penerbitan SKB. Beberapa dasar pertimbangan yang diajukan aneh. Misalnya ada sekian banyak pengurus atau anggota FPI yang melakukan tindak pidana dan sebagian telah dihukum butir E. Mereka juga kerap melakukan perbuatan melawan hukum razia atau sweeping butir F dan butir kedua. Pelanggaran hukum oleh pengurus dan anggota FPI sudah seharusnya ditindak dan sebagian sudah ditindak, sebagian lain dari dulu dibiarkan. Apa hubungannya dengan SKB ini? Logika terdekat di luar aturan hukum yang ada bahwa ini adalah alasan masuk akal atau logis, masuk akalnya tanda kutip ya, bukan tempat secara hukum jika dimaksudkan untuk melarang FPI sebagai organisasi. Masalahnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penetapan sebuah organisasi menjadi organisasi terlarang membutuhkan bar, kriteria yang lebih tinggi ketat. Jadi penggunaan pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah semata komunikasi politik untuk menjustifikasi SKB bermasalah ini. Jika logika ini akan dipakai, jangan-jangan sebagian besar partai politik di Indonesia harus dilarang karena banyak anggotanya yang terlibat kasus hukum termasuk korupsi. Jadi kemudian berikutnya adalah apa status SKB. Karena objek dan substansinya tidak jelas, lebih kepada komunikasi politik atau kebijakan yang tanpa dasar hukum, maka pemerintah terkesan kebingungan dalam menentukan format hukum yang digunakan dan kemudian dipilihkan SKB. Keroyokan beberapa kementerian dan lembaga yang hubungannya dengan isu yang dibahas sebagian tidak jelas. Satu-satunya lembaga yang tepat untuk mengumumkan bahwa FPI sudah bukan ormas yang memiliki SKP tanpa dapat memberikan konsekuensi hukum atas hal tersebut selain kehilangan status dan kemungkinan insentifnya. Oh, bukan SKP ya, SKP ya. Adalah Kemendagri, lembaga yang berwenang menerbitkan SKP. SKP atau SKT ya. Lalu apa guna yang lain? Karena FPI bukan badan hukum, pernyataan dari Kemenkumham tidak relevan kecuali ingin memberikan kesan bahwa karena ada Kemenkumham, maka pasti SKB ini berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keberadaan BNPT buat apa selain ingin memberikan pesan politik bahwa FPI ada bau-bau terorismenya? Polisi dan kejaksaan, misteri terbesar adalah Kemenkominfo. Mungkin kebetulan rapat pembahasan SKB ini dilakukan setelah rapat beberapa kementerian dan lembaga tersebut mencari dasar hukum untuk memperkuat kasus Gisel. Tidak enak kalau kemudian Kemenkominfo tidak diajak tanda tangan SKB. Biar genap juga, itu hanya dugaan saya. Ya, Sobat RH sekalian ya. Kalau kita orang hukum, ya kita dengan mudah akan mengetahui kejanggalan-kejanggalan SKB tersebut. Tapi memang di masyarakat ini kadang-kadang orang tidak mau diajak berpikir secara logis menurut hukum ya. Tapi sering terlibat pada soal dukung, mendukung, suka dan tidak suka. Kalau soal suka dan tidak suka, ya saya pun nggak terlalu peduli dengan FPI ya, Front Pembela Islam. Bahkan dulu sangat tidak suka ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Termasuk peristiwa di Monas tahun 2008 kalau tidak salah. Bagaimana mereka melakukan ya semacam dalam tanda kutip penganiayaan terhadap peserta demonstrasi dan akhirnya Munarman dan Habib Rizik ditangkap lalu ditahan dan divonis bersalah ya. Itu ada dalam wawancara saya dengan Munarman pada waktu itu. Tetapi sebagai negara hukum, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi, ya kita tidak boleh membiarkan pemerintah, penguasa dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang membubarkan sebuah organisasi
kemasyarakatan tanpa sebuah proses atau tanpa sebuah alasan yang solid. Jadi ada solid foundation harusnya. Salah satu solid foundation itu adalah putusan pengadilan. Jadi kalau kita mau melarang sebuah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dikatakan oleh Rifki Assegaf, alasannya itu harus betul-betul ketat dan tinggi. Jangan alasan-alasan yang katakanlah anggotanya terlibat sweeping, anggotanya terlibat jaringan teroris, anggotanya ini dan anggotanya itu, yang sebenarnya tidak bisa semata-mata, semena-mena ditimpakan kepada organisasinya. Itu tanggung jawab individual. Maka dalam konteks ini, Sobat Era sekalian, sama seperti partai politik. Apakah adil tiba-tiba kemudian orang meminta Gerindra dan PDIP dibubarkan karena kadernya terlibat dalam kasus korupsi, yaitu Edi Prabowo di Gerindra, Juliari Batubara di PDIP. Lalu orang minta juga agar Golkar dibubarkan karena tidak tanggung-tanggung ketua umumnya Setia Novanto dan sekjennya Idrus Marham juga terlibat tindak pidana korupsi. Balik ke belakang lagi kita minta Demokrat dibubarkan karena ketua umumnya Anas Urbaningrum juga terlibat, termasuk anggotanya yang ngeri-ngeri sedap itu juga Jero Wacik dan kemudian Sultan Batugana. PKS juga kita minta dibubarkan karena Presiden PKS pernah terlibat kasus korupsi. Dan masih banyak lagi. Maka semuanya harus dibubarkan kalau begitu pendekatannya. Jadi kita harus mengambil sebuah pendekatan yang reasonable, ya. Reasonable itu adalah ya masuk akal. Jangan sampai kemudian pemerintah terkesan menjalankan praktik yang suka-suka dan itu membahayakan demokrasi. Sekarang barangkali sebagian besar atau sebagian orang ya bertepuk tangan yang tidak suka FPI misalnya karena FPI dibubarkan, karena HTI dibubarkan. Padahal itu bisa kena dengan organisasi apapun. Kalau tidak salah ILUNI pernah dibubarkan. Jadi ILUNI itu adalah Ikatan Alumni UI yang kembar organisasinya, ya. Tapi kemudian dibubarkan salah satunya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi intinya tetap sama juga, ya. Jadi nah di sini ada berita ya, pemerintah justru berangus Ikatan Alumni UI, ya kan? Kemenkumham bubarkan Ikatan Alumni UI, mengapa? Jadi banyak orang yang tidak sadar bahwa selain HTI ada juga ILUNI yang dibubarkan karena kalau tidak salah ada kembar organisasinya. Hanya memang itu tidak ada memunculkan soal gejolak politik. Bagaimana nanti besok-besok yang dibubarkan ICW misalnya? Apalagi ya organisasi yang kritis-kritis begitu karena mereka kerap mengkritik pemerintah atau banyak dimusuhi oleh partai-partai politik karena kerap juga mengkritik partai politik. Jadi Sobat Era sekalian, orang-orang di pemerintahan bukan tidak sadar mengenai hal ini. Sekelas Profesor Mahfud MD, sekelas Profesor Edi Hiaric, ya, kalau didiskusikan soal ini pasti paham bahwa tidak boleh menghukum seseorang tanpa alasan yang jelas dan measurable. Kendati ya dalam hal ini misalnya pemerintah diberikan hak untuk bisa membubarkan terlebih dulu sebuah organisasi yang saya sendiri tidak suka, tidak mendukung ketika Perpu Ormas dibuat, ya, disahkan. Saya termasuk orang dari sedikit ahli hukum yang bersuara keras pada waktu itu. Ya, yang lainnya juga menentang ada beberapa. Kenapa? Bukan HTI-nya, bukan FPI-nya, bukan ILUNI-nya. Tetapi bagaimana demokrasi dan hukum ini ditegakkan. Artinya kalau memang organisasi itu mau dibubarkan, ya harus ada solid foundation-nya, dasar yang kuatnya. Nah, salah satu dasar yang kuat itu adalah putusan pengadilan. Tidak bisa kita kemudian memutar video deklarasi atau apapun. Tetapi video-video tersebut sama sekali belum pernah dibawa ke pengadilan sebagai bukti yang sah untuk membubarkan organisasinya. Padahal dalam saat yang bersamaan, tidak hanya video sweeping atau video FPI mendukung ISIS yang beredar, tapi juga video di mana FPI melakukan upaya kemanusiaan di Aceh misalnya. Jadi Sobat Era sekalian, kita hanya bisa menghimbau agar pemerintah tidak melakukan hal-hal konyol berikutnya ke depan. Walaupun tampaknya sebagian orang mendukungnya karena terjadinya pengelompokan politik yang membuat rasionalitas hukum kita dan konstitusi kita
jadi terbelenggu. Ya, sama seperti perdebatan mengenai Perpu Ormas kemarin. Rata-rata yang pro rezim, ya, pro penguasa akan mendukung Perpu Ormas. Padahal kita tahu Perpu Ormas tersebut sungguh merupakan produk yang sangat tidak demokratis, yang memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk bisa membubarkan organisasi apa saja tanpa due process of law. Jadi jangan karena kita tidak suka dengan suatu kaum lalu kita berbuat tidak adil. Dan pemerintah dimanapun, penguasa dimanapun di dunia ini tidak boleh diberikan cek kosong untuk bisa melakukan tindakan apapun tanpa kontrol. Salah satunya adalah dari kontrol dari cabang kekuasaan yudikatif atau pengadilan. Ya, sobat era sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran lagi, walaupun sudah ada beberapa video pembelajaran sebelumnya. Dan tulisan dari Rifki Syarif Assegaf ini yang dulu aktif di LAIP, ya, lembaga independen pengawas peradilan kalau tidak salah, juga memberikan pengayaan kepada kita bahwa soal SKB ini ada dua soal yang sama, bahasanya sama ngawurnya, dalam tanda kutip ngawurnya, ya, sama ngaconya dalam tanda kutip, ya, biar tidak terkesan bahwa saya menyerang gitu, yaitu bahwa satu, substansinya bermasalah karena memberangus, karena bertentangan dengan demokrasi, hak asasi manusia dan konstitusi. Kedua, prosedurnya juga bermasalah karena tidak taat azas, tidak taat hukum. Dan ketiga, formatnya juga bermasalah SKB itu, ya. Apa yang dituangkan dalam SKB itu bagi Rifki Assegaf misalnya ada banyak kelucuannya. Jadi tiga itu, sobat era sekalian, substansinya bermasalah, prosedurnya bermasalah, format SKB-nya itu sendiri juga bermasalah. Mudah-mudahan kedepannya negara ini makin baik, dan kita tetap bisa memelihara demokrasi, konstitusi, dan hak asasi kita. Itu saja sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.